Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini, kita masih membahas materi di subbab perubahan bangun ruang bola. Untuk materi yang keempat yaitu selisih volume bangun ruang bola. Nah, untuk pembelajaran kali ini akan saya berikan contoh soal bagaimana cara menentukan selisih volume bangun ruang kerucut dan bola. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masih berada pada subbab perubahan bangun ruang bola untuk materi yang keempat yaitu selisih volume bangun ruang bola. Nah, pada hari ini akan saya berikan contoh soal bagaimana cara menghitung selisih antara volume bangun ruang kerucut dan bola. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soalnya, di sini akan saya ingatkan kembali rumus yang akan kita gunakan pada contoh soal nanti. Jika terdapat sebuah bola yang berpusat di titik O, di mana panjang jari-jari bola tersebut adalah R, maka volume bola yang mempunyai panjang jari-jari R ini dapat dirumuskan dengan volume bola sama dengan 4/3 dikali pi R pangkat 3. Nah, selanjutnya untuk bangun ruang kerucut. Jika terdapat sebuah kerucut dengan panjang jari-jari R dan tinggi T, maka volume kerucut yang mempunyai panjang jari-jari R dan tinggi T ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Volume kerucut sama dengan 1/3 dikali pi R pangkat 2 dikali T. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Perhatikan gambar di samping. Jika panjang garis pelukis kerucut 20 cm dan diameter kerucut 24 cm, tentukan volume kerucut di luar bola. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan soal ini terlihat bahwa gambar di samping ini terdiri dari bangun ruang kerucut dan bangun ruang bola. Nah, di mana bangun ruang bola itu berada di dalam kerucut, di mana permukaan bola itu menyinggung sisi alas kerucut dan sisi lengkung kerucut. Nah, diketahui dari soal ini bahwa panjang garis pelukis kerucut adalah 20 cm. Maka nilai S sama dengan 20 cm. Selanjutnya, diameter kerucut adalah 24 cm. Maka nilai D sama dengan 24 cm. Nah, karena diameter kerucut itu sama dengan 24 cm, maka panjang jari-jari kerucut itu sama dengan setengahnya dari diameter kerucut, yaitu setengah dikali 24 cm. Hasilnya adalah 12 cm. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah volume kerucut di luar bola. Itu artinya volume kerucut dikurang dengan volume bola. Maka langkah selanjutnya tinggal kita cari berapakah volume kerucut ini dan berapakah volume bola ini. Sehingga langkah yang akan kita lakukan adalah yang pertama, menghitung volume kerucut yang mempunyai panjang jari-jari R dan tinggi T dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Volume kerucut sama dengan 1/3 dikali pi R pangkat 2 dikali T. Nah, karena yang diketahui dari soal ini hanya panjang jari-jari dan garis pelukis kerucut, sementara tingginya itu belum diketahui, maka akan kita cari terlebih dahulu berapakah tinggi kerucutnya. Nah, setelah kita dapatkan volume kerucutnya, maka langkah selanjutnya tinggal kita hitung kembali volume bola yang mempunyai panjang jari-jari R.
Nah, volume bola yang mempunyai panjang jari-jari R itu dirumuskan dengan volume bola sama dengan 4/3 dikali pi R pangkat 3. Nah, karena panjang jari-jari bola ini belum diketahui, maka akan kita cari terlebih dahulu berapakah panjang jari-jari bolanya. Sehingga langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menghitung volume kerucut yang mempunyai panjang jari-jari R dan tinggi T dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Volume kerucut sama dengan 1/3 dikali pi R pangkat 2 dikali T. Nah, karena kerucut ini yang diketahui itu hanya panjang jari-jari dan garis pelukisnya saja, sementara tingginya belum diketahui, maka akan kita hitung terlebih dahulu berapakah tinggi kerucut ini. Nah, karena yang diketahui adalah R dan S, maka untuk mencari nilai T dapat kita gunakan rumus sebagai berikut. S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai S sama dengan 20 cm dan nilai R sama dengan 12 cm ke dalam rumus ini. Maka S pangkat 2 yaitu 20 cm dipangkatkan dengan 2 sama dengan R pangkat 2 yaitu 12 cm dipangkatkan dengan 2. Kemudian ditambah dengan T pangkat 2. Nah, langkah selanjutnya hasil dari 20 cm dipangkatkan dengan 2 adalah 400 cm persegi. Kemudian sama dengan hasil dari 12 cm dipangkatkan dengan 2 adalah 144 cm persegi. Kemudian ditambah dengan T pangkat 2. Nah, langkah selanjutnya kita pindahkan 144 cm persegi ini ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 144 cm persegi. Maka didapat T pangkat 2 sama dengan 400 cm persegi dikurang 144 cm persegi. Nah, hasil dari 400 cm persegi dikurang dengan 144 cm persegi adalah 256 cm persegi. Maka didapat T pangkat 2 sama dengan 256 cm persegi. Nah, karena kita mau mencari nilai T, sementara T di sini masih dalam bentuk pangkat 2, maka kedua ruas dari persamaan ini kita akarkan. Sehingga didapat T sama dengan akar dari 256 cm persegi. Nah, hasil dari akar 256 cm persegi adalah 16 cm. Maka didapat T sama dengan 16 cm. Nah, berdasarkan uraian ini, maka diperoleh bahwa tinggi kerucut pada gambar di samping ini adalah 16 cm. Nah, setelah kita dapatkan tinggi kerucutnya yaitu 16 cm, maka langkah selanjutnya tinggal kita hitung volume kerucut yang mempunyai panjang jari-jari 12 cm dan tinggi 16 cm dengan menggunakan rumus volume kerucut sama dengan 1/3 dikali pi R pangkat 2 dikali T. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai R sama dengan 12 cm dan nilai T sama dengan 16 cm ke dalam rumus ini. Maka volume kerucut sama dengan 1/3 dikali dengan pi. Nah, untuk nilai pi di sini kita gunakan 3,14 karena panjang jari-jari dan tinggi kerucut bukan merupakan kelipatan dari 7. Selanjutnya dikali dengan R pangkat 2 yaitu dikali dengan 12 cm dipangkatkan dengan 2. Kemudian dikali dengan T yaitu dikali dengan 16 cm. Nah, langkah selanjutnya volume kerucut sama dengan hasil dari 1/3 dikali dengan 3,14 adalah 3,14/3. Kemudian dikali dengan hasil dari 12 cm dipangkatkan dengan 2 adalah 144 cm persegi. Kemudian dikali dengan 16 cm.
Nah, perhatikan bahwa 144 cm persegi ini bisa kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 48 cm persegi. Sehingga didapat volume kerucut sama dengan 3,14 dikali dengan 48 cm persegi dikali dengan 16 cm. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian bilangan-bilangan ini. Nah, 3,14 itu dikali dengan 48 cm persegi, hasilnya adalah 150,72 cm persegi. Berikutnya, 150,72 cm persegi dikali dengan 16 cm adalah 2411,52 cm kubik. Jadi, berdasarkan uraian ini maka didapat bahwa volume kerucut pada gambar di samping ini adalah 2411,52 cm kubik. Nah, setelah kita dapatkan volume kerucutnya, maka langkah selanjutnya akan kita cari volume bola di dalam kerucut ini. Nah, adapun rumus untuk menghitung volume bola dengan panjang jari-jari R adalah sebagai berikut. Volume bola sama dengan 4/3 dikali pi R pangkat 3. Perhatikan bahwa bola ini berada di dalam kerucut, di mana permukaan bola itu menyinggung alas dan selimut kerucut. Sehingga panjang jari-jari bola ini tidak sama dengan panjang jari-jari alas kerucut. Maka, untuk menghitung volume bola itu diperlukan panjang jari-jarinya. Sehingga, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menghitung berapakah panjang jari-jari bola yang berada di dalam kerucut ini. Perhatikan segitiga sama kaki yang menghubungkan antara diameter alas kerucut dan garis pelukis kerucut ini. Nah, di dalam segitiga sama kaki ini terdapat lingkaran yang menyinggung sisi-sisi segitiga sama kaki ini. Nah, untuk mencari panjang jari-jari bola ini sama artinya dengan kita mencari panjang jari-jari lingkaran dalam segitiga. Berdasarkan pembelajaran kita di kelas 8 kemarin mengenai jari-jari lingkaran dalam segitiga, maka untuk menghitung panjang jari-jarinya itu dapat kita gunakan rumus sebagai berikut. RD sama dengan 2 dikali luas segitiga per keliling segitiga. Nah, di mana RD di sini adalah panjang jari-jari lingkaran dalam segitiga yang sama dengan panjang jari-jari bola. Nah, karena luas segitiga dan keliling segitiganya belum diketahui, maka akan kita cari terlebih dahulu berapakah luas segitiga sama kaki ini dan berapakah keliling segitiga sama kaki ini. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Maka, langkah pertama yang akan kita hitung adalah menghitung luas segitiga sama kaki ini. Nah, adapun rumus untuk menghitung luas segitiga sama kaki ini adalah sebagai berikut. Luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, perhatikan bahwa segitiga sama kaki ini mempunyai panjang alas yang sama dengan diameter kerucut, yaitu 24 cm. Sedangkan tinggi dari segitiga sama kaki ini sama dengan tinggi kerucut, yaitu 16 cm. Maka tinggal kita substitusikan panjang alasnya yaitu 24 cm dan tingginya yaitu 16 cm ke dalam rumus ini. Maka luas segitiga sama dengan 1/2 dikali dengan panjang alas, yaitu dikali dengan 24 cm, kemudian dikali dengan tinggi segitiga, yaitu dikali dengan 16 cm.
Nah, perhatikan bahwa 16 cm ini bisa kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 8 cm. Sehingga didapat luas segitiga sama dengan 1 dikali 24 cm dikali 8 cm. Nah, hasil dari 1 dikali dengan 24 cm adalah 24 cm. Selanjutnya, 24 cm dikali dengan 8 cm, hasilnya adalah 192 cm persegi. Maka didapat bahwa luas segitiga sama kaki ini adalah 192 cm persegi. Nah, berikutnya akan kita hitung keliling segitiga sama kaki. Nah, di mana keliling segitiga itu dirumuskan dengan jumlah dari seluruh sisi-sisi segitiganya. Nah, perhatikan bahwa segitiga ini mempunyai panjang alas 24 cm dan panjang kaki-kaki segitiganya adalah 20 cm. Sehingga keliling segitiga itu sama dengan 24 cm ditambah 20 cm ditambah 20 cm. Nah, hasil dari 24 cm ditambah dengan 20 cm adalah 44 cm. Selanjutnya, 44 cm ditambah 20 cm, hasilnya adalah 64 cm. Maka didapat bahwa keliling segitiga sama kaki ini adalah 64 cm. Nah, setelah kita dapatkan luas segitiga yaitu 192 cm persegi dan keliling segitiga yaitu 64 cm, maka langkah selanjutnya tinggal kita cari panjang jari-jari bola dengan menggunakan rumus panjang jari-jari lingkaran dalam segitiga, yaitu sebagai berikut. RD sama dengan 2 dikali luas segitiga per keliling segitiga. Nah, angka selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai dari luas segitiga yaitu 192 cm persegi dan keliling segitiga yaitu 64 cm ke dalam rumus ini. Maka RD sama dengan 2 dikali dengan luas segitiga yaitu dikali dengan 192 cm persegi per keliling segitiga yaitu 64 cm. Nah, langkah selanjutnya RD sama dengan, nah hasil dari 2 dikali dengan 192 cm persegi adalah 384 cm persegi. Kemudian per 64 cm. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari pembagian dua buah bilangan ini. Nah, 384 cm persegi itu dibagi dengan 64 cm, hasilnya adalah 6 cm. Maka didapat RD sama dengan 6 cm. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa panjang jari-jari bola ini adalah 6 cm. Setelah kita dapatkan panjang jari-jari bolanya, maka langkah selanjutnya tinggal kita hitung volume bola yang mempunyai panjang jari-jari 6 cm dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Volume bola sama dengan 4/3 dikali pi R pangkat 3. Berikutnya tinggal kita substitusikan nilai R sama dengan 6 cm ke dalam rumus ini. Maka volume bola sama dengan 4/3 dikali dengan pi. Nah, untuk nilai pi di sini kita gunakan 3,14 karena panjang jari-jari bolanya bukan merupakan kelipatan dari 7. Kemudian dikali dengan R pangkat 3 yaitu dikali dengan 6 cm dipangkatkan dengan 3. Nah, langkah selanjutnya volume bola sama dengan, nah, hasil dari 4/3 dikali dengan 3,14 adalah 12,56/3. Kemudian dikali dengan 6 cm dipangkatkan dengan 3, itu artinya perkalian berulang 6 cm sebanyak 3 kali, yaitu 6 cm dikali 6 cm dikali 6 cm.
Nah, perhatikan bahwa 6 cm ini bisa kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 2 cm. Maka didapat volume bola sama dengan 12,56 dikali dengan 6 cm dikali dengan 6 cm dikali dengan 2 cm. Nah, hasil dari 12,56 dikali dengan 6 cm adalah 75,36 cm. Selanjutnya, 75,36 cm dikali dengan 6 cm, hasilnya adalah 452,16 cm persegi. Terakhir, 452,16 cm persegi dikali dengan 2 cm, hasilnya adalah 904,32 cm kubik. Maka berdasarkan uraian ini didapat bahwa volume bola pada gambar di samping ini adalah 904,32 cm kubik. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka kita dapatkan bahwa volume kerucut yang mempunyai panjang jari-jari 12 cm dan tinggi 16 cm ini adalah 2411,52 cm kubik, dan volume bola yang mempunyai panjang jari-jari 6 cm ini adalah 904,32 cm kubik. Maka langkah terakhir tinggal kita hitung volume kerucut di luar bola. Dengan menggunakan rumus, volume sama dengan volume kerucut dikurang dengan volume bola. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai dari volume kerucut, yaitu 2411,52 cm kubik, dan volume bola yaitu 904,32 cm kubik ke dalam rumus ini. Maka didapat volume sama dengan volume kerucut, yaitu 2411,52 cm kubik dikurang dengan volume bola, yaitu 904,32 cm kubik. Nah, hasil dari 2411,52 cm kubik dikurang dengan 904,32 cm kubik adalah 1507,2 cm kubik. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa volume kerucut di luar bola adalah 1507,2 cm kubik. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai selisih volume antara bangun ruang kerucut dan bola. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.